Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim wa 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, yang kami muliakan pengurusi masjid kita, yang kami muliakan tokoh agama, pembina, tokoh pendidik, serta jamaah masjid kita yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sudah berada di malam detik-detik terakhir habisnya bulan Ramadan, yang mana kebiasaan kita di detik-detik terakhir habisnya bulan Ramadan, detik-detik terakhir juga habis isinya masjid. Tapi kalau masjid kita, alhamdulillah, saya lihat tidak ada perubahan. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan apabila detik-detik terakhir Ramadan sudah mulai habis isinya masjid? Pertama, ibu-ibu melo mak bepah, bapak-bapak sakit melu tunah. Mana lagi budak-budak pergi memang palem petasan di luar, jadi habis isinya masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, 10 terakhir Ramadan ini adalah perkara seharusnya lebih kita giatkan ibadah kita dibandingkan 10 pertama dan 10 pertengahan Ramadan. Karena Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pada terakhir Ramadan mereka semakin meningkatkan ibadah. Apa sebabnya? Pada detik-detik terakhir Ramadan, asyru awakhir Ramadan, di situ ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadri. Apa malam Lailatul Qadri itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada satu malam di antara detik-detik terakhir 10 terakhir Ramadan, di mana para malaikat Allah turunkan di muka bumi ini. Apa tujuannya? Menyampaikan apa yang diminta oleh setiap orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh pada akhir bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, imam masjid kita baru-baru mendatangi rumah duka sehingga terlambat salat, jadi saya terlambat berdiri. Itu artinya kematian itu tidak ada yang tahu. Nabi katakan salatul la ya'lamu ahadukum, ada 3 perkara tidak ada manusia yang tahu. Apa itu? Di mana kita mati, bagaimana cara kita mati, kemudian kapan kita mati. Tidak ada yang tahu. Apakah kita bertenangan ketawa-ketawa, ataukah kita bertenangan menceritakan kejelekan orang, ataukah kita sementara berdagang, sementara menjual, kita mati. Tidak ada yang tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti kita mati. Maka dari itu kita perlu ada persiapan menghadapi kematian. Itulah sebabnya kita mesti memperbanyak amal.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Jadi kita tidak lama hidup di dunia ini, 60-70 tahun. Makanya kalau umur kita sudah berada di umur 40 tahun, tinggal menunggu waktu. Umur 50 tahun, aja nih. Kalau masuk di 60 tahun, tinggal matanya saja waktu menikmati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, apabila umur umatku sudah berada di 40 tahun, tanda-tanda kematian sudah ada padanya. Jadi kalau umurnya orang sudah 40 tahun, tanda-tanda kematian itu sudah ada. Apa tanda-tandanya kematian? Mulai disakit lutut, mulai disakit pinggang, mulai tegang leher, mulai bisa dimarah-marah, tidak ada kasih marah-marah. Apa itu tanda-tanda kematian? Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia ini sangat sementara saja. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana, sebentar saja. Dan yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, kalau bukan harta kita yang tinggalkan kita, kita yang tinggalkan harta kita. Dan semua akan berubah. Walaupun bagaimana cantiknya istri kita, kalau umur 30 tahun, 40 tahun masih cantik gitu. Tapi kalau masuk di umur 50 tahun, biar pada apa kita belikan, tidak bisa cantik. Kenapa? Maka buruk nih. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua akan berubah. Maka dari itu persiapan menghadapi kematian itu jangan sampai kita lupakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, manusia yang terbodoh hidup di dunia ini adalah manusia yang senantiasa memikirkan apa yang mau dia tinggalkan dan melupakan kemana dia hendak pergi. Lupa dia bagaimana akhirat nanti, tapi yang dia pikirkan dunia saja yang dia pikirkan. Maka inilah manusia yang paling bodoh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang bertanya pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan hidup di dunia ini untuk mendapatkan ketenangan? Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, apabila kamu hendak mendapatkan ketenangan hidup di dunia, maka ada 4 yang perlu kamu jaga. Ala arba'atin asya. Ada 4 yang perlu kamu miliki. Pertama, kata Nabi, apabila kamu ingin merasakan kebahagiaan dunia sampai akhirat, maka yang pertama perlu kamu jaga ikhlasun niyyah fi kulli amalihi. Ikhlaskan niat kita di setiap amal-amal yang kita lakukan. Perbaiki niat kita. Apa yang disebut dengan ikhlas? Apa itu ikhlas, Pak? Ya, ikhlas itu tujuan kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas itu seperti ini. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim naik kuda. Tahu naik kuda, Pak? Orang Bugis mengatakan makan nyarang. Ya. Ini naik kuda. Pada saat Abdurrahman bin Auf ini naik kuda, dia ikutkan anaknya. Kemudian Abdurrahman bin Auf naik di atas kuda, di belakangnya ada anaknya, dia bonceng. Dalam perjalanan naik kuda, ada sekelompok orang yang melihat Luqmanul Hakim. Apa yang dia cakap? Oh, bodohnya ini Luqmanul Hakim. Lo nauno nyarangi, mana kana sebenarnya mana punya sedang nyarangi? Kenapa dia naik semua di atas kuda? Akhirnya Luqmanul Hakim menyuruh anaknya untuk turun dari kuda. Kemudian anaknya jalan kaki. Perjalanan, ada lagi orang tengok. Oh, bodoh sekali ini Luqmanul Hakim. Masa dia naik kuda, anaknya disuruh jalan kaki. Perjalanan, Abdurrahman bin Auf, Luqmanul Hakim turun dari kuda, anaknya juga
jalan kaki, kudanya ditarik. Perjalanan, ada lagi orang tengok. Bodoh sekali di Luqmanul Hakim. Masa ada kudanya tidak dipakai? Dalam perjalanan, Luqmanul Hakim menyuruh anaknya naik di atas kuda, kemudian dia jalan kaki. Ada lagi orang tengok. Bodoh sekali di Luqmanul Hakim. Masa dia jalan kaki, anaknya dikasih naik kuda. Sampai di tempat tujuan, anak bertanya, "Ya Abah, wahai bapakku, kenapa setiap orang yang melihat kita semua mengatakan bodoh?" Apa yang dikatakan Luqmanul Hakim? "Wahai anakku, itu maknanya apabila kita melakukan ibadah, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuan kita untuk dilihat oleh orang, maka tidak bisa begitu kita dapatkan pujian semua orang. Pasti ada orang yang suka, ada juga orang yang tidak suka." Jemaah yang dimuliakan Allah, kita rajin pergi ke masjid. Ada orang lihat bilang, "Manca wali sih." Kita tidak pernah pergi masjid, maka ada sih, namun bapak anak sih ini itu naitai. Biar pintu masjid juga tidak nadiat. Sekalinya kita sekali-kali pergi masjid, dia bilang, aneh itu sudah sadar, tidak sadar lagi, sudah sadar, tidak sadar lagi. Gitu. Jadi memang orang itu, kalau mulutnya mau kita ikuti, pandangan manusia mau diikuti, maka tidak bisa kita dapatkan kebahagiaan di dunia ini. Jadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, yang kita tatap hanya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho, maka semua kita elakkan. Mau mencaci, mau menghujat, mau memuji, tidak mempengaruhi ibadah saya, karena tujuan saya bukan makhluk, tapi tujuan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Contoh ikhlas lagi, pernah saya baca satu buku hikayat. Ini hikayat cerita Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu dari mana? Ceritanya. Jadi ini Abu Nawas. Pernah suatu ketika, ini Abu Nawas, dia menyumbang ke masjid paling sedikit sumbangannya. Paling sedikit. Kalau masjid-masjid di Indonesia itu, rata-rata itu setiap malam disebutkan. Sumbangan dari Wapedu, 100.000 rupiah. Sumbangan dari Indo Aceh, 500.000 rupiah. Kita berikan satu contoh. Ini Abu Nawas diberikan satu ibarat, dia menyumbang ke masjid hanya 5 ringgit rupiah. 5 ringgit rupiah. 5 ringgit Malaysia, ya. Dia menyumbang 5 ringgit. Kemudian dia tulis di situ, dia kasih tahu pengurus masjid, catat di situ nama saya, sumbangan Abu Nawas 5 ringgit Malaysia. Akhirnya ini Abu Nawas dicatat namanya, Abu Nawas 5 ringgit. Orang-orang kaya banyak yang menyumbang. Berapa sumbangannya? Ada yang menyumbang 500 ringgit, ada yang menyumbang 1.000 ringgit. Pokoknya Abu Nawas ini paling sedikit sumbangannya, cuma 5 ringgit saja. Tapi ini Abu Nawas menyuruh pengurus masjid catat namanya. Tolong diumumkan sumbangan Abu Nawas 5 ringgit. Yang lain itu dicatat namanya, tapi dia cuma tulis di situ karena Allah. 100 ringgit karena Allah, 500 ringgit karena Allah. Abu Nawas 5 ringgit Abu Nawas. Ini Abu Nawas disebut namanya. Orang-orang kaya tidak ada disebut namanya. Ini Abu Nawas selesai sholat, dia keluar, dia tanya orang kaya, kenapa kamu menyumbang di masjid? Kamu cuma tulis di situ 500 ringgit karena Allah. Kenapa kau tidak tulis nama? Ini orang kaya, dia bilang kita akan ikhlas karena Allah. Itu tandanya kamu tidak ikhlas karena kau catat namamu. Paling sedikit apa sumbanganmu? Ini Abu Nawas, sekalinya pulang semua orang dari masjid, dia tulis di masjid besar-besar, masjid milik Abu Nawas. Datang orang salat, ini orang kaya, dia lihat itu masjid milik Abu Nawas.
Wah, marah dia. Kenapa di sini mesti miliknya Munawas? Nah, paling sedikit sumbangannya. Apa dikatakan kamu Munawas? Berarti kamu tidak ikhlas. Bukanlah saya tulis nama kamu marah-marah. Tidak ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita keluarkan karena Allah, bukan karena ditulis nama ataupun tidak ditulis nama. Tapi pada hakikatnya ikhlas itu Allah yang tahu, fi sudurin nas, yang ada di dalam hati setiap manusia, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat, satu, ikhlasun niat, ikhlaskan niat kita fi kulli amalin, setiap kita melaksanakan amal. Ini baru satu, nah 4 semua. Nah, habis di kapal waktu ini. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa husnuzan ilallah. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Ketika kita mendapatkan musibah, kita berprasangka baik, oh mungkin Allah lindungi saya dari musibah yang besar. Ketika kita diberikan satu ujian, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf pernah diajarkan doa kepada Nabi. Abdurrahman bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa. Ketika saya keluar dari rumah, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini Abdurrahman keluar dari rumah, dia baca diajarkan oleh Nabi. "Hai Abdurrahman, setiap kamu keluar dari rumahmu, kamu membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah." Maka ini Abdurrahman bin Auf mengatakan, ketika saya baca itu, apa fungsinya ya Rasulullah? Nabi katakan, Allah akan melindungi kamu dari semua musibah kemanapun kamu hendak pergi, selama tidak kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdurrahman setelah mendengar doa ini, setelah dia menghafal, pulang ke rumah, ambil barang dagangannya karena pedangkang, mau pergi ke pasar. Pada saat Abdurrahman mau pergi ke pasar, dia ambil barang dagangannya, kemudian dia baca itu doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Turun dari rumah. Dalam perjalanan, Abdurrahman bin Auf jalan membawa barangnya, tiba-tiba ditusuk kakinya duri. Akhirnya Abdurrahman ini jatuh, tumpah semua barang dagangannya. Ya, kalau baju dengan sarung dijual masih enak, boleh dipungut. Ya, tapi kalau baca na palu punya mana lah baca. Tapi ini Abdurrahman tumpah semua barangnya. Kemudian dia marah-marah. Salah ini tadi doa diajarkan Nabi. Katanya kalau dibaca ini doa selama kita sampai di tujuan. Nah, saya baru sampai di pasar ditusuk kakiku duri. Salah ini doa ini. Tiba-tiba hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang lari dari pasar. Dia katakan, di pasar kebakaran, semua orang meninggal dunia. Untung saya belum sampai di pasar, saya lari pulang. Abdurrahman bin Auf langsung katakan, Alhamdulillah, untung saya ditusuk duri. Seandainya saya tidak ditusuk duri, saya ikut mati di pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Allah tunjukkan kita musibah kecil, kemungkinan Allah lindungi kita dari musibah besar. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita ini baik bagi kita, tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita. Kadang-kadang ini tidak baik bagi kita, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Makanya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Setelah kita ibadah, setelah kita berdoa, kita beramal saleh, tiba-tiba Allah kasih ujian kepada kita. Yakin ada hikmah di balik ujian, dan kemungkinan Allah lindungi kita dari musibah-musibah yang besar. Itu namanya husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita lanjut yang ketiga lah. Ya. Yang ketiga, kunci keselamatan dan kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fazkurullaha fi kulli makan. Perbanyak berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Berzikir. Kita berada di dalam masjid, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan Nabi SAW, semua perbuatan kita sudah ada zikirnya. Apa kelebihan orang yang berzikir? Nabi katakan, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir
seperti orang hidup dengan orang mati. Makanya kalau ada orang tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, sama dengan manusia hidup, manusia mati yang berjalan di muka bumi. Jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW sudah mengajarkan semua zikir-zikir setiap perilaku yang kita lakukan. Kita keluar dari rumah, tadi sudah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mau naik di atas kendaraan, di atas kereta, di atas motor, di atas kendaraan apa saja, apa kita baca? Bismillahilladzi sakhkhara lana wa ma hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, bisa juga Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa ketika kita naik di atas kendaraan. Kemudian kita naik di atas kendaraan, kemudian jalan itu mobil dan jalan itu kereta, kita baca apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau jalanan gini belok-belok, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kalau dia turun-turun, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Kalau dia menanjak, tumpui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak tumpu otoy, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Jadi jangan khawatir. Nabi sudah ajarkan zikirnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, berbanyak kita berzikir kepada Allah, berbanyak bersalawat, berbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW katakan, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, maka mereka adalah orang yang diperbandingkan antara dapat pahala dengan tidaknya. Sehingga orang yang berzikir itu setiap perilaku yang dia lakukan dapat pahala. Kalau tidak berzikir tidak dapat pahala. Contoh, apabila kita hendak tidur, kita mulai dengan berwudu. Sesudah kita berwudu, baca doa, baca qul huwallahu 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, sekurang-kurangnya itu. Kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kemudian kita tidur. Kalau kita tidur pada saat itu kita BPK loh. Kalau kita bersuci kemudian kita berzikir sebelum tidur, itu BP kelota semua jadi pahala. Jadi kosileterek BP kelota si iterek pahala di lolongan. Tapi kalau tidak berzikir, mata rubawa pindah buang alena makin rupada wajah. Itu tidak dapat pahala. Ya ku BP kelota maka mau bawa ngampang kalungnya taruh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita berzikir kita dapat pahala. Tapi kalau tiada zikir, tiada amal, maka kita tidak dapat pahala. Makanya Rasulullah anjurkan kita berzikir, fazkurullaha fi kulli makan. Berzikir di mana-mana tempat kita berada. Itu. Kemudian yang keempat, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Nabi SAW katakan, kunci yang terakhir yaitu wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu lebih mulia daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih suci daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Contoh, kita lihat orang tidak pernah pergi masjid. Apa itu tidak pernah pergi masjid? Biar pintu masjid juga tidak tahu. Berarti kita sudah termasuk orang yang menganggap diri kita lebih mulia daripada orang itu. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Karena kenapa? Di dalam hadis yang keempat yang terdapat di dalam kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi, di situ ada satu hadis keempat. Rasulullah katakan, siapa manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka walaupun perjalanan hidupnya penuh dengan amal-amal neraka, dia berbuat jahat, berbuat maksiat, minuman keras, main judi, mapahin temanu, pokoknya semua perbuatan maksiat dia kerja. Tapi karena Allah pastikan dia masuk dalam surga, maka akhir hayatnya Allah akan memanggil dia dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tapi siapa yang Allah kehendaki masuk neraka, walaupun perjalanan hidupnya semua penuh dengan amal soleh,
salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, haji, umrah, semua perjalanan hidupnya adalah ibadah. Tapi karena Allah pastikan dia masuk neraka, maka perjalanan hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi akhir hayatnya Allah akan panggil dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Tidak ada yang tahu hadirin yang mulia. Mungkin hari ini kita ahli ibadah, tapi belum tentu besok kita masih ahli ibadah. Hari ini kita masih bisa tertawa karena kenapa? Ustadz apa dijawab. Ditambah kita juga tidak ada sakit-sakit. Besok tiba-tiba kena sakit gigi. Ditambah istrinya marah-marah. Tidak sama itu perasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Keadaan kita tidak ada yang tahu bagaimana besok. Sebagaimana dalam satu riwayat, kita tutup dengan satu riwayat. Ada seorang tukang muazzin. Tahu tukang muazzin? Apa itu tukang muazzin, Pak? Tukang azan, Pak Bang. Pak Bang. Jero tikurek musik gigi. Jero ya muazzin. Jadi ini muazzin, dia kurang lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Pada saat itu, setiap waktu duhur dia yang azan, waktu subuh dia yang azan, waktu asar dia yang azan, waktu maghrib dia yang azan. Lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Tapi suatu ketika ini Pak Bang ini, orang tukang muazzin ini datang ke masjid untuk azan. Kebetulan itu masjid, di tetangga masjid ada rumah orang Nasrani, rumah bukan orang Islam. Rumah bukan orang Islam ini berlantai 2. Di lantai 2 ada kamar anaknya ini orang Nasrani, cewek cantik sekali. Dan ini anak muda ini, ketika dia mau azan, dia naik di lantai 2 masjid. Karena kalau orang mau azan dulu tidak ada begini, tidak ada mic. Kalau mau azan naik di atas. Ini anak muda, ketika dia mau azan naik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah dia azan, tengok ke kiri, nampak ada cewek cantik. Akhirnya muncul di hatinya, cantiknya ini cewek. Tak lama kemudian pulang ke rumah, masuk waktu asar, dia pergi ke masjid lagi, naik di atas azan. Allahu Akbar. Sesudah dia azan, la ilaha illallah. Selesai dia azan, tengok lagi ke kiri. Cantik sekali ini tetangga masjid. Lama-lama datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Tak lama kemudian muncul di hatinya rasa cinta yang tak terbendung lagi. Muncul di hatinya, cantiknya ini perempuan. Akhirnya tak lama kemudian, ini anak muda hadirin yang dimuliakan Allah, dia berniat untuk menikahi ini tetangga masjid. Akhirnya lama-lama dia datang ke rumah tetangga masjid ini, kemudian dia ketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum. 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 Tidak ada yang menjawab. Kenapa? Karena orang Nasrani, bukan Islam. Bukan Islam ya. Tetangganya rumah bukan Islam. Jadi dia ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Tidak ada menjawab. Langsung dibuka pintu. Ada apa anak muda? Kamu datang di rumah saya. Ini anak muda mengatakan, wahai Tuan, saya datang ke rumah Tuan, tujuan saya untuk melamar anak Tuan karena saya suka sekali anak Tuan. Apa yang dikatakan ini tuan rumah? Kalau kamu suka anakku, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan? Akan saya lakukan. Akhirnya ini tuan rumah mengatakan, syaratnya kalau kamu mau nikahi anakku, pertama, berhenti kau teriak-teriak di masjid, mengganggu saya. Ini yang pertama. Berhenti menjadi tukang azan, tukang muazzin. Yang kedua, kamu keluar daripada agama Islam dan kamu masuk di dalam agamaku. Ini anak muda Canunu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? Dua dalam pikirannya. Pertama, cantiknya tetangga masjid. Yang kedua, saya keluar Islam. Jadi ini dua di hatinya. Dia pergi azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muncul di hatinya bukan lagi arti daripada Allahu Akbar, tapi yang ada di hatinya,
cantik sekali di tetangga masjid, tapi sayang saya harus keluar Islam. Keluar Islam, dapat cewek cantik. Keluar Islam, dapat cewek cantik. Keluar Islam, dapat cewek cantik. Sementara sholat, begitu pun pikirannya. Cewek cantik, keluar Islam. Cewek cantik, keluar Islam. Pulang ke rumah, itu juga pikirannya. Mau tidur, itu yang dipikir. Bagaimana ini cewek cantik, keluar Islam. Cewek cantik, keluar Islam. Jadi yang ada di otaknya cuma dua. Dapat cewek cantik atau saya keluar Islam. Ini masalahnya. Akhirnya tak lama kemudian ini anak muda datang azan duhur karena masuk lagi waktu duhur. Dia azan, Allahu Akbar. Setelah dia azan, hadirin yang dimuliakan Allah, muncul perasaan ini anak muda bahwa dia berdoa kepada Allah setelah dia azan. La ilaha illallah. Sudah dia azan. Apa doanya? Bukan lagi membaca doa ba'da azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Bukan lagi itu dibaca. Apa yang dia baca? Ya Allah, 30 tahun lebih saya menyembah kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya bersujud kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya memanggil orang untuk bersalat, menyembah, bersujud kepadamu. Maka izinkan saya 1 hari saja keluar daripada Islam, kemudian saya akan menikahi tetangga masjid. Sesudah saya nikahi, saya akan masuk Islam kembali. Tidak lama sesudah diucapkan itu, ini anak muda langsung terpeleset kakinya, jatuh, meninggal dunia, seluruh amalnya habis. Tidak ada yang diterima selama 30 tahun menjadi bukan masa. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada yang menjamin kita ini ahli ibadah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tidak boleh kita merasa, oh saya ini ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau Allah ingin memasukkan kita di dalam neraka, walaupun kita ahli ibadah, Allah panggil kita dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan syirik, dalam keadaan keluar dari Islam dengan bermacam-macam cara. Tapi kalau Allah pastikan kita masuk surga, walaupun perjalanan hidup kita penuh maksiat, tapi di akhir hayatnya dia menangis mengingat seluruh dosa-dosanya, hingga seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dia mati dalam keadaan baik, maka dipastikan masuk di dalam surga. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Mungkin inilah yang diambil sebagai pengisi waktu, karena agak panjang kita punya ceramah. Saya 10 Ramadan tiba di Talo ini, keliling-keliling daripada Masjid Meli, Indra Sabah, Balon, Kukusan, Pasir Putih, dan malam ini saya ada di masjid kita ini. Kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, tentu kita sudah tahu semua. Nah, nama disebut oleh panitia kita Asmar Lambo. Asmar Lambo itu kalau ada lambonya, tentu bukan orang India itu. Kalau ada lambonya, ya rata-rata itu orang Bugis begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saudara kami yang ada di sini, kalau kita balik ke kampung, boleh menghubungi saya. Kita bisa silaturahim. Saya tepatnya tinggal di Sengkang, aslinya orang Bone, tapi kebetulan belajar di Sengkang, menuntut ilmu di pesantren di Sengkang. Disitulah saya tinggal. Tidak lama kemudian jatuh hati dengan orang Sengkang. Makanya istri pertama saya orang Sengkang, istri kedua masih tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.